Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara para pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita kali ini, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga kesempatan Ramadan 2020 ini masih berkenan memberikan nikmat kepada kita semua, memberikan panjang umur sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan kali ini dengan seksama, dengan khusyuk, dan juga bisa menjalankan amalan-amalan sunnah di dalamnya. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga terhunjuk kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kita kali ini kita akan bersama-sama membahas salah satu tema, yakni tentang bagaimana mengidentifikasi atau melihat ciri-ciri dari hati yang sakit. Di dalam kesempatan Ramadan, Allah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita semua untuk melakukan introspeksi, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, untuk membersihkan hati kita sehingga kita menjadi benar-benar orang yang bertakwa. Nah, agar menjadi orang-orang yang bertakwa, yang betul-betul bersih hatinya, maka kita harus mengetahui sebetulnya ciri-ciri atau tanda-tanda hati yang tidak bersih, hati yang sakit itu seperti apa. Tanpa mengetahui ciri-ciri hati yang sakit atau ciri-ciri hati yang tidak bersih, maka kita tidak bisa melakukan treatment, tidak bisa melakukan pembersihan diri. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tanda-tanda hati yang tidak bersih atau tanda-tanda hati yang sakit. Yang pertama, ada ulama yang menjelaskan bahwa tanda dari hati yang sakit adalah faqdanus syahiyah, atau hilangnya selera. Jadi ulama menjelaskan bahwa hati itu diibaratkan seperti tubuh. Tubuh itu memerlukan nutrisi. Kalau tubuh sakit, maka dia kehilangan selera untuk makan, untuk mengkonsumsi gizi dan sebagainya. Demikian juga dengan hati yang sakit. Sebagaimana tubuh, dia juga butuh nutrisi. Nah, hati yang sakit, dia kehilangan selera akan mengkonsumsi nutrisi hati. Apa itu nutrisi hati? Nutrisi hati tidak lain adalah zikrullah. Nah, hati yang sakit, dia kehilangan selera di dalam berzikir kepada Allah. Jika di dalam hati kita, di dalam diri kita kok berzikir kepada Allah, seleranya tidak ada, nah ini tanda-tanda. Maka karena itu kita harus mengenali di dalam diri kita itu masih ada selera untuk berzikir kepada Allah, masih ada selera untuk mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Nah, kalau tidak atau berkurang, kita harus mawas diri. Yang kedua, tanda dari hati yang sakit itu lanjutannya karena hilang selera dalam berzikir kepada Allah, maka selanjutnya adalah ad-dha'fu 'anil qiyami bit-tha'at. Jadi lemah dalam menjalankan ketaatan, lemah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kenapa? Ya karena nutrisinya kurang, karena dia tidak punya selera untuk berzikir kepada Allah, akhirnya dia tidak punya kekuatan untuk menjalankan ibadah lebih banyak. Jadi menjalankan sholat-sholat sunnah juga lemah, keinginan untuk mengaji, mendengarkan tausiah juga lemah, menjalankan ibadah malam juga lemah,
menjalankan puasa-puasa sunnah juga lemah. Ini akibat dari tidak adanya gairah atau tidak adanya selera untuk memenuhi gizi atau nutrisi dari hati, yang berakibat pada lemahnya diri seseorang dalam menjalankan ibadah atau ketaatan kepada Allah. Itu ciri yang kedua atau tanda yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah al-ismi'zazu 'inda dzikrillah. Dia tidak jenjem atau kesal ketika berada di dalam situasi atau keadaan atau lingkungan yang banyak berzikir kepada Allah. Atau dia tidak merasa tenang, tidak merasa senang, tapi justru dia jengkel, dia kesal, tidak nyaman ketika berzikir kepada Allah. Atau di dalam majelis zikir kepada Allah justru hatinya itu tidak tenang, tidak senang. Sebaliknya dia akan wal farhu wal istibsyaru indal lahwi wal lagwi wal batil. Sebaliknya, kalau dalam majelis-majelis yang tidak ada manfaatnya, jauh dari zikir kepada Allah, kongko-kongko, ngobrol, ngalor ngidul dan sebagainya, dia senang berlama-lama, malah merasakan kenikmatan di situ. Nah, kalau ada hati, keadaan jiwa kita kok demikian, sudah ada tanda bahwa di dalam hati kita sedang terjangkit penyakit hati. Karena itu, marilah kita mengintrospeksi diri. Apakah ketika kita berada di dalam majelis zikir, di dalam ibadah, itu hati kita tidak merasa senang atau tidak jenjem? Tapi kalau di majelis-majelis yang tidak ada manfaatnya, malah justru kita bahagia, senang dan sebagainya, bisa menikmati, enjoy dan sebagainya. Ini kebalikannya. Jadi kalau hati kita dalam keadaan seperti itu pertanda hati kita sedang mengalami sakit. Selanjutnya yang keempat adalah al-ansu bi ashabidz dzunub wal ma'asi. Dia hati yang mengalami sakit itu, dia lebih toleran kepada orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran. Kemungkaran di dalam bidang apa saja dalam kehidupan ini. Dalam berekonomi ada kemungkaran, dalam berpolitik ada kemungkaran, dalam kehidupan berkeluarga juga ada maksiat, di dalam kehidupan sosial ada maksiat. Di dalam kehidupan itu jika ada kemungkaran seperti itu, kok hati kita toleran? Ya ndak apa-apa, biasa saja. Di dalam hati kita itu tidak terbersit bahwa itu menyedihkan kemungkaran itu. Itu harusnya tidak demikian. Tidak ada terbersit semacam itu pertanda hati kita ada gejala-gejala sakit di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita asah hati kita setiap hari. Jika ada kemungkaran di dalam hati kita, setidaknya kita harus menolak. Ini tidak benar, baik menurut aturan syariat maupun aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Kita harus membiasakan, melatih hati kita menjadi tajam di dalam hal-hal yang demikian itu, sehingga mengenali ini perbuatan yang tidak baik, ini perbuatan yang baik. Dengan perbuatan yang baik kita menjadi senang, dengan perbuatan mungkar kita tidak nyaman. Kira-kira begitu. Selanjutnya yang terakhir adalah adamus syu'ur bi jarahatiz dzunub wal ma'as. Jadi di dalam hati seseorang tidak lagi merasakan sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang salah ketika dia melakukan dosa. Jadi melakukan dosa sudah terbiasa, sudah enjoy, sudah berada di zona nyaman di dalam dosa. Ketika kita sudah melakukan kemaksiatan kok sudah biasa saja, ini pertanda penyakit hatinya sudah kronis. Nah, saudara-saudara para pemirsa yang berbahagia, beberapa tanda ciri-ciri penyakit hati yang sudah kita bahas ini semoga akan memudahkan kita mengenali diri kita. Apakah hati kita betul-betul hati yang sehat, qalbun salim, atau hati yang sedang terjangkit penyakit hati. Nah, di bulan Ramadan ini semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa di akhir bulan ini dan selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.